alat dan senjata yang dihasilkan pada zaman Paleolitikum. Alat dan senjata pertama manusia ialah segala materi yang diambil di tanah. Cabang pohon bisa menjadi tombak, tongkat kayu yang besar bisa menjadi alat pemukul. Sementara bebatuan yang diambil secara sembarangan bisa menjadi peluru ketika dilemparkan atau digunakan sebagai alat pukul untuk memecah kacang dan menghancurkan tulang-tulang besar. Akhirnya, manusia menemukan bahwa alat yang dibentuk bisa digunakan dengan lebih baik daripada alat tanpa bentuk. Dan kemudian manusia mulai menyumbing batu api menjadi kapak, batu, pisau, mata tombak, alat bor, dan lain-lain. Objek-objek semacam ini dinamakan paleolit atau disebut batu tua. Pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil, sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban ini adalah kehidupan semi-nomaden, yaitu di mana beberapa manusia sudah mulai menetap dan lainnya masih berpindah-pindah. Masyarakat di zaman ini sudah mulai mengenal mencari makan dengan teknik bercocok tanam, berburu, meramu, dengan menggunakan kapak pebble dan kapak pendek. Mereka juga sudah mulai mengenal seni melukis dan kepercayaan. Berikut adalah peninggalan zaman Mesolitikum, yaitu Jokan Modinger, yaitu tumpukan sampah dapur yang berupa kulit siput dan karang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Yang kedua adalah Abrisos Roach, yaitu tempat perlindungan batu atau mirip gua yang tidak terlalu dalam yang biasanya ada di dasar tubir atau tubing. Manusia diperkirakan mulai benar-benar beralih ke gaya hidup menetap sekitar 8.000 sebelum Masehi, di mana pada saat itu zaman es sudah benar-benar mencair. Ini membuat tanah menjadi lebih subur sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Kota-kota pertama dibangun contohnya yaitu Jericho, yang pada masa ini berkembang menjadi desa seluas 10 hektar. Jericho adalah kota pertama dengan rumah yang dibangun dari tanah liat, dan juga menjadi kota pertama dengan bukti tertua pertahanan kota. Buktinya berupa menara pengawas. Belum diketahui seperti apa manusia Paleolitikum. Mereka mungkin telah punah atau mereka mungkin bertahan di lokasi lama mereka dan berbau dengan manusia Neolitikum yang menginvasi mereka. Megalitikum berasal dari bahasa Yunani yaitu kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum dibagi menjadi dua periode, yaitu Megalitikum tua yang merupakan hasil kebudayaan zaman batu muda dipengaruhi oleh kebudayaan kapak persegi. Sementara Megalitikum muda yang merupakan hasil kebudayaannya dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson atau kebudayaan Deutero Melayu. Peninggalan zaman Megalitikum ada menhir. Menhir adalah tugu atau tiang yang berasal dari batu dan dibangun sebagai lambang atau tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Yang kedua ada dolmen. Dolmen secara umum diartikan sebagai meja batu, yaitu batu besar dengan permukaan rata yang di bawahnya terdapat penopang sehingga terlihat seperti batu. Yang ketiga ada peti batu. Seperti namanya, barang peninggalan ini merupakan peti jenazah zaman batu besar yang terbuat dari lempengan batu dan ditimbun dengan tanah. Beberapa dari sebagian besar kuburan kuno di Mesir yang tertinggal dari 4000 sebelum Masehi berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan di lembah Nil. Orang-orang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki tembaga atau kuper dalam bahasa Yunani kupnas. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa dan dengan menggunakannya peralatan logam. Zaman logam menggantikan zaman Neolitikum. Tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sejumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah